Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Syadi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syadi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pemirsa Jabal Kubis TV yang saya hormati dan saya muliakan. Kita mengenal dengan istilah ulama, di mana seorang ulama itu adalah seseorang yang sangat mulia dan dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena beliau adalah pewaris daripada para nabi. Yang Nabi sabdakan al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama'u warathati. Para ulama adalah pewarisku dan pewarisnya para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, da'ian ilallah bi'idnih, yaitu untuk mengembalikan umat kembali ke jalan Allah. Sementara kita sekarang ini sama-sama menyadari bahwa sekarang kita bukan sedang hidup di zaman Nabi. 1400 tahun yang lalu kita tidak pernah bersama dengan beliau. Sekarang ini sedang berada di masanya para ulama yang juga melaksanakan tugas, melaksanakan amanah daripada apa-apa yang diterima oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah satunya adalah mengembalikan umat kembali ke jalan Allah. Memang tidak mudah mendapatkan derajat sebagai seorang ulama. Istilah ada waktu saya kuliah dulu, ada seorang dosen mengatakan bahwa ada yang disebut dengan ulama ul akhirah, ada ulama ud dunya. Ulama ul akhirah adalah seorang ulama yang benar-benar apapun yang dia kerjakan adalah untuk kepentingan akhirat. Sementara ulama dunia, apa-apa yang dia kerjakan adalah untuk kepentingan dunia. Namun bukan berarti seorang ulama ini, ulama ul akhirah ini tadi, atau ulama warasatul anbiya ini tadi, mereka meninggalkan dunia, mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan dunia. Tidak juga seperti itu. Karena berdunia ini pun disuruh oleh Nabi juga, disuruh dalam agama juga. Cari dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Namun jangan lupa akhirat seolah-olah kita akan kembali pulang atau mati besok. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kata Allah. Setelah selesai engkau mendirikan salatmu, bertabur di muka bumi ini. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sebegini banyak karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di muka bumi ini. Silakan cari, miliki, kuasai. Ketika ulama warasatul anbiya hadir kepada kita, hadir di tengah-tengah kita, baru beliau mengarahkan bahwa dunia yang ada ini jadikan sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan akhirat. Jadi dunia bukan tujuan, akhiratlah yang menjadi tujuan. Nah, dunia yang ada jadikan sebagai modal bagi kita, sebagai sarana bagi kita semua untuk mendapatkan akhirat itu tadi. Maka ini yang disebut dengan seimbang
antara dunia dan akhirat. Tidak terlalu cenderung kepada dunia dan tidak juga terlalu cenderung kepada akhirat. Sebab umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat tawasato, umat yang ada di pertengahan. Lalu yang bagaimana disebut dengan ulama yang warasatul anbiya itu tadi, ulama yang pewaris itu nabi itu tadi. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Memang di manalah ulama itu ada? Karena ternyata rupanya belum tentu orang yang hebat ceramahnya, pintar ceramahnya, pintar bertausiahnya, dia adalah ulama warasatul anbiya, ternyata belum tentu juga. Laisa lil alim, tidak dikatakan sebagai seorang alim, alladzi laisa asar ilmihi fi qaumihi, bila mana ilmu yang diajarkan kepada kaumnya itu tadi tidak memberikan bekas, tidak memberikan perubahan kepada kaumnya, maka tidaklah dia dikatakan sebagai seorang ulama. Banyak ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya, tapi ternyata tidak membawa perubahan kepada yang lebih baik kepada pengamalnya, ternyata itu pun menjadi salah satu syarat juga. Salah satu syarat menjadi seorang ulama ternyata ilmu yang diajarkan kepada kaumnya atau kepada murid-muridnya membawa kepada perubahan yang baik. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah para ulama. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 49 dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, yang sudah terang itu tadi, semuanya ada di dalam dada seorang ulama. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Maka Siti Aisyah pun menjawab, "Khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang sudah berada di dalam Rasulullah, di dalam dada Rasulullah SAW. Lalu terungkap dengan lisannya. Terungkap dengan amal perbuatannya. Kan Al-Qurannya sudah berada di dalam dadanya. Dijabarkanlah dengan seluruh anggota perbuatan, dari mulai ucapan Nabi, diamnya Nabi, dan perbuatannya Nabi. Maka semua yang keluar daripada lisan Nabi, tidak ada satupun kata Allah Subhanahu wa taala yang bersumber atau terdorong daripada hawa nafsunya. Tidak. Tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu kata, walaupun satu huruf, apapun yang keluar daripada lisan Nabi, itu semua adalah wahyu. Dan apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sekecil apapun dia, itu adalah sunnah yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang pedomannya Al-Quran yang sudah jelas ada di dalam dada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah ulamanya daripada para ulama, guru daripada para guru, seorang guru yang mursyid daripada seluruh guru mursyid yang ada. Lalu diwariskanlah kepada selanjutnya, yaitu para ulama, para alim, para fuqaha, al-alim, al-amal bi'ilmihi, yang mengamalkan atas ilmunya. Maka pantaslah para ulama mendapatkan derajat predikat sebagai warasatul anbiya. Kenapa? Dia harus bisa menyatukan antara lahir dan batinnya. Apa yang keluar daripada lisannya, itulah yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya, itu juga lah yang dia ungkapkan dengan lisan dan perbuatannya. Allah kata mulutnya, Allah kata lisannya, Allah juga kata hatinya. Ikhlas kata lisannya, memang ikhlas juga dalam hatinya. Kenapa? Karena dia akan menurunkan lagi kepada para jemaah, kepada para umat yang selanjutnya. Mengajarkan menjadi orang yang ikhlas, mengajarkan kepada orang supaya ibadahnya khusyuk, mengajarkan kepada orang supaya menjadi orang-orang yang zuhud. Secara teorinya, manalah mungkin dia bisa mencetak orang menjadi orang yang ikhlas kalau dia sendiri belum menjadi orang yang ikhlas. Manalah mungkin dia bisa mencetak umat atau orang-orang atau jamaah manusia, orang-orang yang zuhud,
Kalau dia sendiri tidak zuhud, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 55, 56 mendudukan para ulama ini pada derajat yang ketiga setelah Allah menyebutkan dirinya, kemudian para rasul, kemudian orang-orang yang beriman. Itulah dia para ulama. Oleh karena itu, saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, ada kewajiban daripada kita semua, thalabus syekh fi tariqin wajibun ala kulli muridin. Mencari seorang guru, memiliki seorang guru di dalam sebuah tarikat, di dalam beribadah, di dalam beramal adalah merupakan sebuah kewajiban. Walau kana min akabiril ulama, walaupun dia seorang ulama yang besar. Saudaraku, sering Ayahanda Guru mengingatkan kepada kita semua, tak ada manusia itu yang pintar, tak ada manusia itu yang pandai. Ananda sekarang pandai karena Ananda diajarkan oleh gurunya. Gurunya pun pandai karena diajari oleh gurunya. Gurunya pandai karena diajari oleh gurunya. Sampailah kepada guru daripada sekalian guru, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahaya adalah kita bisa pandai, kita bisa pintar, tapi ternyata kita tidak memiliki seorang guru. Ini yang berbahaya. Nah, yang diingatkan oleh Rasulullah, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah jauh-jauh hari, 14 abad tahun yang lalu, kata Rasulullah SAW, akan ada nanti satu masa di mana pada masa itu orang sudah merasa tidak butuh lagi dengan yang namanya para ulama, dengan yang namanya guru. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana pada saat itu manusia akan lari jauh dia daripada para ulama, para fuqaha. Mungkin dia merasa diri sudah cukup dengan ilmu yang ada, atau dia sudah merasa puas dengan membaca buku ini dan buku itu, atau dia sudah merasa puas dengan melihat daripada media elektronik, media cetak dan lain-lain sebagainya. Apapun permasalahan dia tanyakan ke sana. Salahkah kita membaca buku? Salahkah kita melihat daripada media elektronik dan lain sebagainya? Tidak, saudaraku. Tapi itu bukanlah sebuah ilmu. Lalu yang disebut ilmu itu yang bagaimana? Nurun yukdhafu fil qalb. Ibnu Abbas mengatakan, yang disebut dengan ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke dalam dada seseorang. Bukan karena dia bikasrati riwayah, bukan karena dia hasil banyak membaca daripada buku-buku itu, tapi membaca buku, mendengarkan daripada tausiah dan lain sebagainya, itu adalah pengalaman membaca, pengalaman mendengarkan. Itu tidak salah. Ya. Tetapi yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW adalah mereka merasa puas dengan membaca, mereka merasa puas dengan melihat hanya dari berbagai macam media, tidak langsung dia memiliki seorang guru, maka akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat yang sedemikian. Apa yang Allah turunkan? 3 bala, 3 ujian, 3 bencana Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah hilangkan keberkahan dari usaha-usaha jerih payah yang mereka lakukan. Apakah usaha mereka itu tidak mendapatkan untung? Dapat. Tidak mendapatkan laba? Banyak. Bahkan mungkin keuntungan serta laba yang mereka dapatkan melimpah ruah, tapi tidak mendapatkan keberkahan. Allah cabut keberkahan dari usaha yang mereka lakukan. Keuntungan yang mereka dapatkan ternyata tidak mendorong kepada dirinya untuk semakin cinta kepada Allah. Bahkan justru meningkatnya dunia atau dari usaha yang dia dapatkan menghalangi kepada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Lalu yang kedua, yusallitullahu taala alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kepada mereka, akan Allah utus kepada mereka seorang pemimpin yang zalim, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan salahkan orang lain, tapi introspeksi kepada diri kita sendiri. Ada sebuah kesalahan pada diri kita. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman.
mereka keluar dari dunia ini atau mereka mati dari dunia ini, mati dia dengan tidak membawa iman, yaitu su'ul khatimah, na'udzubillah. Bisa dimengerti dengan akal, wahai saudaraku. Ketika seorang ulama warasatul anbiya hadir di tengah-tengah kita, maka dia akan mengerahkan segala kemampuan yang ada, karena ini merupakan amanah, tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, karena mereka adalah ahli waris. Selamatkan dunianya, selamatkan akhiratnya, makmurkan dunianya. Maka turunlah para ulama dekat dengan umatnya, mendekati kepada kita semua, supaya kita menang dalam segala hal, menang dalam segala bidang, berkah dalam usahanya, nyaman dalam hidupnya, dan ketika mati husnul khatimah. Maka wajarlah Nabi mengatakan, mautul alim, mautul alam. Kalau para ulama sudah mati, sudah wafat para ulama ini, maka alam pun akan menjadi gelap. Wafatnya para ulama, maka matinya juga alam. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki seorang guru yang akan senantiasa membimbing, menuntun kepada kita, agar berkah hidup kita. Segala macam usaha perbuatan yang kita kerjakan bukan hanya mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi mendapatkan keberkahan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup kita yang sedang kita usahakan ini bukan hanya sekedar capek-capek dan puas saja, namun ketika kembali pulang kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa iman, yaitu husnul khatimah. Maka seorang ulama warasatul anbiya memiliki tugas beban yang luar biasa. Tuntun dia dunianya, tuntun dia akhiratnya. Apapun yang dikerjakan oleh umat ini tadi harus senantiasa tetap berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika orang ini kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, beliau pun memiliki tugas yang sangat besar, adalah membimbing dan menuntun ruhaninya ketika keluar daripada jasmaninya beserta dengan asma Allahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita semua dan rezeki yang besar untuk dijumpakan dengan seorang guru, dengan seorang ulama yang akan membimbing, menuntun kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kekurangannya. Mohon ampun kita sama-sama kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.